Manajemen risiko imbal hasil yaitu risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah. Karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima dari bank syariah. Selanjutnya adalah profil risiko imbal hasil. Profil risiko adalah gambaran keseluruhan risiko yang melekat pada operasional bank syariah, baik bank umum syariah maupun unit usaha syariah. Seluruh bank umum syariah dan unit usaha syariah harus menyusun laporan profil risiko sebagai bentuk pelaporan pada otoritas jasa keuangan. Berdasarkan peraturan BI nomor 12/23/PBI/2011 tanggal 2 November tahun 2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan unit usaha syariah, yang dimaksud dengan risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat bagi hasil yang dibayarkan kepada nasabah karena terjadinya perubahan tingkat bagi hasil yang ditetapkan bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga. Risiko ini muncul akibat adanya perubahan perilaku nasabah yang dipengaruhi oleh perubahan ekspektasi atas tingkat bagi hasil bank yang diberikan. Perubahan ekspektasi ini dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal, misalnya penurunan dari saham bank syariah atau penurunan nilai risiko kecukupan modal. Yang kedua faktor eksternal, misalnya naiknya imbal hasil yang ditawarkan bank syariah atau naiknya tingkat suku bunga yang ditawarkan bank konvensional. Selanjutnya pada prinsip Islamic Financial Service Board pada risiko imbal hasil meliputi 3 hal, diantaranya yang pertama pertimbangan operasional, yang kedua manajemen risiko imbal hasil, dan yang ketiga manajemen risiko displays komersial. Di mana yang pertama pada pertimbangan operasional, bank syariah harus memiliki manajemen risiko dan proses pelaporan yang komprehensif untuk menilai dampak potensial dari faktor-faktor pasar yang mempengaruhi tingkat pengembalian aset dibandingkan dengan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemegang akun investasi. Yang kedua, manajemen risiko imbal hasil. Bank syariah harus memiliki sistem yang tepat untuk identifikasi dan pengukuran faktor yang bisa meningkatkan risiko imbal hasil ini. Proses pengukuran adalah penting untuk melihat potensi ancaman yang ada dan material bisa memberikan dampak pada posisi neraca. Bank syariah harus menggunakan teknik neraca untuk meminimalisir eksposur menggunakan beberapa strategi berikut ini. Di antaranya, A. Menentukan rasio laba pada masa depan dibandingkan dengan ekspektasi kondisi pasar. B. Mengembangkan instrumen baru sesuai syariah. C. Menerbitkan sekuritisasi tranches yang sesuai dengan aset yang diizinkan dalam ketentuan syariah. Dan yang ketiga, manajemen risiko displays komersial. Bank syariah harus memiliki kerangka kerja untuk mengelola risiko komersial yang salah letak di mana diperlukan. Bank syariah harus memiliki kebijakan dan kerangka untuk mengelola ekspektasi pemegang saham dan pemilik dana investasi di mana bunga di pasar dan kembalian dari pesaing jauh lebih tinggi dari yang diberikan bank syariah kepada nasabah investasinya.